Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa yang sedang mengampu mata kuliah manajemen strategi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang satu materi yang terkait dengan strategi keuangan. Jadi strategi keuangan ini merupakan salah satu strategi yang perlu dilakukan oleh seorang manajer strategi keuangan tentunya dalam satu perusahaan. Pokok bahasan apa saja yang akan dibahas di dalam materi ini? Yang pertama, mengenai definisi manajemen keuangan dan strategi keuangan itu sendiri apa. Kemudian akan dilanjutkan dengan aplikasi strategi keuangan perusahaan. Jadi bagaimanakah pengaplikasian strategi keuangan di satu bisnis atau satu perusahaan. Kemudian strategi menghadapi financial distress ya, atau kesulitan keuangan. Jadi kalau perusahaan mengalami kesulitan keuangan, strategi apa yang perlu dilakukan supaya bisa meminimalisir kesulitan keuangan yang dihadapi. Kemudian yang terakhir nanti akan dibahas tentang utang dan nilai perusahaan. Bagaimanakah hubungan antara utang dan nilai perusahaan? Saya akan mulai dengan pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi manajemen keuangan dan strategi keuangan. Apa itu definisi dari manajemen keuangan? Ya, tentu ini akan terdiri dari istilah manajemen dan keuangan. Manajemen itu tidak pernah lepas dengan istilah ilmu dan seni. Ya, karena manajemen itu merupakan satu bidang ilmu di mana induknya adalah ilmu ekonomi ya. Kemudian seni. Seni apa? Seni untuk menggerakkan orang dalam mencapai satu tujuan organisasi. Nah, manajemen keuangan sendiri ilmu dan seni tentang apa? Ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan tentunya, dengan menggunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan bisa memberikan profit atau keuntungan ya, atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan sustainability atau keberlanjutan usaha bagi perusahaan. Jadi bagaimana bisa memberikan kemakmuran, ya, bisa memberikan profit atau kemakmuran bagi pemegang saham. Ya, pemegang saham itu adalah orang-orang atau perusahaan yang menginvestasikan uangnya di dalam satu perusahaan. Nah, tugas dari satu perusahaan yang mendapat dana itu adalah bagaimana bisa memakmurkan para pemegang sahamnya. Dan juga sustainability, keberlanjutan usaha bisnis dari satu perusahaan ya. Jadi kan tentunya ingin perusahaan itu bertahan dalam jangka panjang, sustain, ya, tidak hanya bertahan dalam jangka pendek. Itu setidaknya definisi dari manajemen keuangan ya. Bagaimana mencari dana, dananya dikelola, kemudian dananya didistribusikan atau dibagi dengan tujuan untuk memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham,
dan menjaga keberlangsungan atau keberlanjutan bisnis dari satu perusahaan. Berikutnya, apa itu definisi dari strategi keuangan? Strategi keuangan sendiri ini merupakan satu kajian yang menempatkan keputusan keuangan perusahaan memiliki pemahaman secara lebih luas dan jangka panjang. Long term ya, fokusnya pada jangka panjang, termasuk dengan melihat dampak keputusan tersebut mampu memberi pengaruh pada stabilitas serta profit perusahaan secara jangka panjang. Ini yang perlu di-highlight ya. Di bagaimana bisa melihat dampak dari keputusan-keputusan keuangan untuk mempengaruhi stabilitas dan profit perusahaan dalam jangka panjang. Kan karena keputusan keuangan ini kan banyak ya. Misalkan terkait dengan bagaimana mencari dana, jika perusahaan itu membutuhkan dana tambahan dari luar misalkan ya. Terus bagaimana terkait keputusan investasi, jika perusahaan itu memiliki uang lebih ya daripada hanya disimpan dalam perusahaan, mungkin perlu untuk diinvestasikan ya supaya mendapatkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Nah, lalu apa aplikasi strategi keuangan perusahaan? Dalam konteks strategi keuangan perusahaan, secara aplikatif itu ada 3 konsep dasar ya, yang tadi sudah disinggung sedikit di dalam definisi manajemen keuangan. Yang pertama adalah bagaimana mencari dana. Jika satu bisnis atau satu perusahaan itu memerlukan dana atau uang, ya, bagaimana strategi yang perlu dia pinjam? Strategi untuk meminjam atau strategi untuk mendapatkan dana. Ya, apakah dia misalkan pinjam kepada relasi bisnis gitu ya? Apakah perlu pinjam ke relasi bisnis atau mungkin perlu pinjam ke bank misalnya ya? Merupakan salah satu lembaga keuangan yang juga menawarkan pinjaman dana kepada satu perusahaan yang membutuhkan dana. Apakah perlu menerbitkan saham satu perusahaan itu? Ataukah perusahaan perlu menerbitkan obligasi atau surat utang? Nah, itu strategi-strategi yang mungkin bisa dilakukan perusahaan untuk mendapatkan dana, terutama mendapatkan dana dari pihak eksternal, dari pihak luar perusahaan. Nah, strategi-strategi ini nanti diputuskan oleh manajer keuangan ya. Mana yang paling efektif? Karena ingat, misalkan dia pinjam ke bank, maka perusahaan harus membayar bunga plus pokok pinjamannya di setiap periode kepada bank. Ya, jadi itu ada beberapa hal yang perlu dipikirkan oleh manajer keuangan. Strategi mencari dana yang mana yang paling tepat gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mengelola dana. Jadi dana yang sudah ada itu bagaimana dikelola. Ya, karena misalkan dana itu untuk membayar gaji karyawan misalkan ya, atau mungkin perlu juga dilakukan investasi jika seandainya banyak uang yang nganggur di dalam satu perusahaan. Ya, di dalam konsep manajemen keuangan, uang yang terlalu banyak numpuk di dalam satu perusahaan itu juga kadang-kala dianggap tidak baik. Kenapa? Karena ada kapasitas uang yang menganggur. Ya, perlu dilakukan adanya investasi. Ya, diharapkan dengan adanya investasi itu bisa memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi daripada uang itu hanya mengendap di dalam perusahaan. Kemudian bagaimana membagikan dana? Nah, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, bagaimana bisa memberikan profit ya. Profit yang didapat itu sebagian apakah dibagi ke pemegang saham
dalam bentuk dividen misalkan ya. Atau sebagian dana lagi masuk ke dalam laba ditahan. Jadi laba yang didapat perusahaan itu ditahan. Laba ditahan itu nanti akan masuk ke dalam ekuitas atau modal perusahaan ya. Jadi kalau misalkan membagikan dana, kalau dibagikan ke investor misalkan dalam bentuk dividen, dividen ini sebagian laba perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham ya. Ataukah ditahan. Namanya laba ditahan. Nah, laba ditahan nanti ini akan menambah ekuitas atau modal perusahaan. Nah, ini juga memerlukan strategi keuangan dari seorang manajer keuangan. Bagaimana tentang mendistribusikan dana atau membagikan dana yang telah diperoleh oleh perusahaan. Aplikasi strategi keuangan perusahaan. Nah, tujuan menerapkan strategi keuangan perusahaan itu diantaranya yang pertama, bagaimana manajer keuangan itu mampu memaksimumkan nilai perusahaan. Ya, nilai perusahaan itu bisa didefinisikan sebagai nilai satu perusahaan itu jika dilikuidasi. Atau misalkan jika perusahaan itu bangkrut gitu ya. Jadi nilai perusahaan itu diharapkan selalu maksimal di satu organisasi. Kadangkala nilai perusahaan itu juga dianggap sebagai persepsi atau image dari investor terhadap satu perusahaan ya. Tentunya image atau persepsi investor ini tentunya ingin selalu baik ya. Jadi perusahaan itu dipandang baik oleh investor ataupun calon investornya. Sehingga banyak pihak atau investor yang tertarik untuk menanamkan dananya ke perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana menjaga stabilitas keuangan atau stabilitas finansial supaya selalu dalam keadaan yang terkontrol atau terkendali. Jadi, bagaimana memaintain, bagaimana memelihara keuangan perusahaan itu selalu stabil ya. Jadi kalau misalkan butuh bayar gaji karyawan, uangnya ada. Ya, misalkan mau bayar listrik, mau bayar bunga kepada bank, mau bayar pajak, itu selalu ada kebutuhan-kebutuhan untuk memenuhi kewajibannya. Artinya keuangannya itu dalam kondisi stabil. Kemudian yang terakhir, bagaimana memperkecil risiko perusahaan. Baik di masa sekarang ataupun di masa akan datang. Ya, karena risiko ini kan selalu muncul dalam satu perusahaan ya. Yang namanya risk itu selalu ada. Risiko. Apakah misalkan risiko kebakaran ya, dalam satu perusahaan kan tuh kita nggak ada yang tahu. Apakah tadi misalkan risiko kebangkrutan, ya, risiko misalkan gagal membayar kewajiban kepada bank, itu kan risiko-risiko yang perlu diminimalisir atau diperkecil kalau kita membahas tentang strategi keuangan. Di slide ini akan fokus membahas apa definisi dari financial distress ya. Financial distress atau kesulitan keuangan. Yang dimaksud dengan kesulitan keuangan atau financial distress adalah satu kondisi di mana arus kas operasi perusahaan tidak lagi cukup untuk memenuhi kewajiban saat ini. Ya, misalkan kredit perdagangan, utang dagang gitu ya. Atau beban bunga kalau perusahaan itu pinjam dana atau uang ke bank. Yang tadi saya bilang, perusahaan harus bayar bunga plus pokok pinjamannya pada satu periode tertentu. Dan perusahaan dipaksa untuk mengambil tindakan korektif. Ya. Jadi kesulitan keuangan itu kalau perusahaan sudah tidak lagi bisa membayar atau memenuhi kewajiban saat ini. Apakah baik utang dagang atau beban bunga kepada bank, ya.
dan perusahaan dipaksa melakukan tindakan korektif. Ya, jadi sebenarnya financial distress ini adalah kondisi sebelum perusahaan itu bangkrut ya. Jadi ciri perusahaan akan bangkrut itu ya salah satunya dia mengalami financial distress. Nah, financial distress sendiri ini dapat menyebabkan perusahaan untuk default, gagal ya, default itu ya, gagal pada kontrak misalkan kontrak kredit kepada bank ya, terutama dalam membayar bunga ataupun pokok pinjaman. Dan bisa juga mungkin melakukan restrukturisasi yang melibatkan perusahaan, kreditur. Nah, kreditur ini pihak yang meminjamkan uang atau meminjamkan dana kepada perusahaan ya. Misalkan bank itu kreditur. Karena dia salah satu lembaga keuangan yang bisa memberikan pinjaman dana kepada satu perusahaan atau kepada investor. Ya, jadi bagaimana dampak nanti financial distress ini mempengaruhi perusahaan, mempengaruhi bank, dan juga pada investor. Nanti di slide berikutnya kita juga akan membahas lebih detail tentang apa sih itu restrukturisasi. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Apa sih Pak ciri-ciri perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan atau financial distress? Menurut beberapa penelitian atau riset ya di luar negeri, ada beberapa hal yang mengatakan atau menemukan ciri perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Yang pertama, pengurangan dividen. Jadi misalkan sebelumnya memberikan dividen misalkan 1 juta. Ya, ternyata di periode berikutnya dividennya berkurang menjadi misalkan perusahaan memberikan dividen hanya 500.000 rupiah misalkan. Itu salah satu ciri misalkan kenapa perusahaan itu mengalami kesulitan keuangan, yaitu karena memberikan kebijakan pengurangan dividen. Yang misalkan tadi awal sebelumnya memberikan 1 juta, di periode berikutnya memberikan 500.000. Kemudian yang lumayan lebih parah, penutupan pabrik. Ya, pabriknya mengalami pemberhentian operasional sehingga perlu ditutup. Karena misalkan perusahaan sudah tidak bisa membayar kembali untuk kegiatan-kegiatan operasional pabrik. Ya. Ini juga salah satu tanda perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Terus perusahaan mengalami kerugian. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan, ya, biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan lebih besar daripada pendapatan perusahaan. Sehingga perusahaan mengalami kerugian. Jadi pendapatan yang diterima lebih kecil daripada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Bisa juga PHK, pemutusan hubungan kerja. Jadi kalau melakukan PHK kepada PHK massal misalkan ya, itu ciri perusahaan mengalami financial distress. Kenapa? Karena melakukan PHK bisa jadi tidak mampu lagi untuk membayar gaji karyawannya. Sehingga perlu adanya PHK atau pemutusan hubungan kerja. Pengunduran CEO, ada beberapa kasus di mana CEO mundur, itu gara-gara CEO-nya mungkin tidak bisa lagi untuk menjaga kestabilan satu perusahaan. Ya, itu ciri juga sebagai kenapa perusahaan itu bisa mengalami financial distress ya, salah satunya karena adanya CEO yang mundur. Dengan asumsi CEO itu mungkin sudah tidak bisa lagi untuk menjaga keberlangsungan satu bisnis itu ya, untuk bertahan lebih lama. Kemudian yang keenam, bisa juga karena harga sahamnya jatuh. Jadi kalau harga sahamnya jatuh dari satu perusahaan, ya bisa jadi persepsi investor itu atau persepsi calon investor sudah tidak lagi positif ya, sudah tidak lagi memberikan
respon yang bagus terhadap image atau nilai satu perusahaan, sehingga dampaknya harga saham satu perusahaan itu jatuh. Harga saham jatuh juga merupakan salah satu tanda perusahaan itu mengalami kesulitan keuangan. Ya, jadi perusahaan perlu waspada dengan 6 kondisi ini ya. Karena ini bisa jadi menjadi ciri perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Investor pun juga perlu teliti kalau dia ingin menginvestasikan uangnya kepada perusahaan-perusahaan yang mengalami kondisi-kondisi ini. Karena ini indikasi perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Lalu apa strategi untuk menghadapi financial distress? Yang pertama, restrukturisasi hutang. Atau ada yang bilang restrukturisasi kredit. Apa sih restrukturisasi hutang atau restrukturisasi kredit ini? Ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh perbankan ya, oleh bank atau lembaga keuangan non-bank, misalkan asuransi gitu ya, yang memberikan kemudahan pembayaran kredit pada debitur ya. Debitur itu perusahaan atau pihak yang meminjam dana ke bank atau ke lembaga keuangan yang lain ya. Jadi kreditur memberikan kemudahan pembayaran kepada debitur untuk menghindari kredit macet. Karena kredit macet itu bisa juga merugikan debitur yang minjam uang ataupun kreditur yang meminjamkan uang. Jadi pada saat melakukan akad kredit, ya, debitur itu disuruh menandatangani perjanjian kesepakatan pembayaran kredit. Misalkan tentang tenor ya, lamanya meminjam, atau lamanya untuk mengembalikan uang bank tadi, tenor ya namanya ya. Terus jumlah angsuran, besarnya suku bunga, dan juga ada agunan atau jaminan yang perlu diserahkan kepada bank atau kreditur kalau debitur itu lalai menaati perjanjian akad kredit. Itu namanya restrukturisasi hutang ya. Jadi bank memberikan kemudahan-kemudahan tertentu yang perlu dibaca oleh debitur pada saat sebelum tanda tangan akad kredit. Kemudian bisa juga dengan menjual sebagian aset. Nah, ini berarti sudah lumayan parah ini kalau sudah menjual sebagian aset ya. Misalkan menjual mobil perusahaan, apalagi misalkan sampai menjual komputer-komputer gitu yang ada di perusahaan gitu ya. Terus misalkan menjual AC, apalagi itu sampai parah banget kalau sampai menjual AC, ataupun menjual aset-aset perusahaan yang lain. Ini sudah tanda banget bahwa perusahaan mengalami financial distress ya, sehingga dia harus menjual sebagian asetnya. Bisa juga dengan reorganisasi perusahaan, reorganisasi ya. Artinya, apakah perlu adanya perubahan struktur organisasi dalam satu bisnis? Ya, dengan asumsi mungkin organisasi yang sebelumnya, struktur organisasi sebelumnya itu tidak begitu efektif untuk menjalankan operasional perusahaan ya. Jadi dianggap struktur organisasi yang sebelumnya itu tidak bisa memberikan keuntungan pada satu perusahaan sehingga perlu adanya reorganisasi. Harapannya dengan perubahan struktur organisasi yang baru ya, kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan itu bisa terminimalisir. Itu namanya reorganisasi. Misalkan perubahan manajer keuangan ya, diubah manajer keuangannya nggak oke. Atau perubahan CEO, pergantian CEO ya. CEO sebelumnya ini nggak oke nih dalam menjaga stabilitas keuangan satu bisnis. Ganti deh. Nah itu namanya reorganisasi perusahaan. Strategi yang keempat bisa juga melakukan merger perusahaan. Ya, bergabung dengan perusahaan yang lebih stabil. Sehingga perusahaan yang tadinya tidak stabil itu jadi ikut stabil.
itu bisa namanya melakukan merger atau penggabungan usaha. Jadi penggabungan antara dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas perusahaan ya. Jadi tujuan merger itu adalah menggandeng perusahaan yang tadinya misalkan tidak stabil atau perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, itu dia bergabung dengan perusahaan yang kondisi keuangannya stabil ya. Sehingga diharapkan nanti perusahaan yang tidak stabil itu menjadi stabil setelah bergabung atau setelah merger. Ini 4 strategi keuangan. Strategi keuangan yang bisa dilakukan oleh perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan atau financial distress. Kemudian kalau terkait dengan kesulitan keuangan ya, ada yang namanya model prediksi kebangkrutan. Ini model lama sih ya, sekitar 1960-an. Model Z-score Altman ini hadir di dalam keuangan ya, di dalam ilmu keuangan. Rumusnya adalah Z ya, karena disebut Z-score namanya. Jadi nanti diharapkan bisa menghitung Z-score dengan cara. Nah, model ini muncul waktu itu dengan menggunakan sampel perusahaan-perusahaan manufaktur yang ada di Amerika Serikat ya. Ini sampai muncul model seperti ini. Z sama dengan 1,2 X1, di mana X1 adalah modal kerja, working capital ya, dibagi dengan total asetnya. Ditambah 1,4 kalikan X2. X2 itu perlu dihitung dari laba ditahan, retained earnings, dibagi dengan total assets. Ditambah 3,3 kali X3. X3 itu adalah earnings before interest and taxes atau EBIT ya. Atau ini disebut juga sebagai laba usaha, atau beberapa ahli juga mengatakan EBIT itu laba operasi atau laba sebelum bunga dan pajak. EBIT dibagi dengan total aset ditambah 0,6 X4. X4 adalah market value of equity, nilai pasar saham dari perusahaan yang akan dinilai, dibagi book value of debt, dibagi nilai buku hutang dari perusahaan yang dinilai, ditambah 0,999 kali X5. X5 adalah penjualan, sales, dibagi total aset. Ya, jadi Altman ini menemukan model ini berdasarkan sampel perusahaan-perusahaan manufaktur yang ada di Amerika Serikat. Sehingga muncullah model ini. Jadi kalau kita akan menilai perusahaan ini bagus atau tidak gitu ya, mengalami kebangkrutan atau tidak, atau kemungkinan mengalami bangkrutnya besar atau enggak sih, bisa dengan menggunakan model Altman Z-score ini. Nah, kalau Anda sudah menghitung ini ya, udah ngitung X1-nya, terus dikalikan 1,2, udah ngitung X2-nya kalikan 1,4, udah ngitung X3 kalikan dengan 3,3, udah ngitung X4 kalikan dengan 0,6, udah ngitung X5 dikalikan dengan 0,999, maka tinggal Anda jumlahkan rumus ini, nanti akan ketemu Z-score-nya. Z-score yang Anda hitung itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Ya, sehingga kita nanti bisa mengatakan probabilitas atau kemungkinan perusahaan yang kita nilai itu mengalami kebangkrutan itu apakah tinggi ya, atau belum tentu, atau tidak tinggi, ataunya tidak bangkrut, artinya perusahaan itu tidak mengalami kegagalan. Artinya mungkin perusahaan itu sehat gitu ya. Klasifikasinya seperti ini. Jika nilai Z-score-mu itu 1,8 atau di bawah 1,8,
Ya, jadi kalau Z-score Anda tepat 1,8 atau di bawah 1,8, maka probabilitas kebangkrutan atau probabilitas kegagalan dari perusahaan yang Anda nilai itu sangat tinggi. Artinya perusahaan itu sangat punya kemungkinan atau probabilitas yang tinggi untuk bangkrut. Jika Z-score Anda di 1,81 sampai 2,99, artinya not sure, belum tentu ya. Ini kalau saya sebut beberapa buku mengatakan gray area atau area abu-abu ya. Jadi perusahaan yang punya Z-score di antara 1,81 sampai 2,99, dia masuk area abu-abu. Belum tentu atau belum yakin ya. Jadi dia diambang antara bangkrut dan tidak bangkrut. Jadi masih tengah-tengah. Tapi kalau Z-score yang Anda hitung dari satu perusahaan itu antara 3,0 atau di atas 3,0, 3.0 or higher, ya, 3 atau di atas 3, maka perusahaan itu tidak memiliki kemungkinan untuk bangkrut ya. Dengan kata lain, perusahaan itu sehat jika Z-score-nya di atas 3. Ya, inilah 3 kemungkinan ya yang bisa kita golongkan, kita klasifikasikan jika kita menemukan Z-score yang sudah kita nilai. Apakah probabilitas kebangkrutannya sangat tinggi, di tengah-tengah, atau tidak? Tidak ini artinya tidak bangkrut ya, perusahaan itu sehat. Tidak punya kemungkinan, tidak punya probabilitas untuk mengalami kebangkrutan. Jadi kalau perusahaannya sehat, keuangannya, tentunya dia harusnya di kondisi Z-score 3,0 ke atas. Nah, ini pokok bahasan yang terakhir ya. Hubungan antara utang dan nilai perusahaan. Keputusan berhutang ini dianggap salah satu solusi untuk mempercepat aktivitas produksi dan juga mempertahankan posisi perusahaan untuk terus bisa beroperasi. Ya, jadi salah satu fungsi dari berhutang untuk perusahaan ya, levelnya corporate, maka tujuan berhutang misalkan kepada bank atau lembaga keuangan yang lain itu untuk mempercepat aktivitas produksi atau mempertahankan perusahaan supaya tetap bisa beroperasi. Ya, itu salah satu tujuan baiknya perusahaan itu berhutang ya, supaya kontinuitas keberlangsungan aktivitas operasional itu tidak mengalami gangguan. Jadi terus beroperasi gitu ya. Namun, utang yang terus bertumbuh tanpa kontrol bisa menimbulkan penurunan nilai perusahaan. Nah, ini dia. Utang yang tanpa pengendalian atau kontrol bisa menurunkan nilai perusahaan. Kok bisa? Artinya publik, masyarakat akan ragu ketika perusahaan itu punya utang yang extreme leverage ya. Extreme leverage ini utang yang berlebihan sekali tanpa kontrol. Ngutang terus ya, tapi nggak ada pengendalian. PR-nya adalah apakah utang itu dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif nggak? Misalkan untuk operasional, untuk investasi gitu ya. Karena kadang utang yang ekstrim bisa jadi kadang dipersepsikan oleh investor itu, jangan-jangan utang yang dia pinjam ini untuk bayar utang ke pihak yang lain lagi ya, sehingga utangnya nggak produktif tuh. Ya. Terus investor juga publik juga akan berpikir bahwa apakah utang itu bisa dilunasi atau enggak sih? Kalau sudah publik atau masyarakat menganggap punya persepsi bahwa utangnya udah ekstrim, terus nggak punya keyakinan investor atau publik, bisa bayar nggak sih mereka hutang ke bank gitu ya, maka itu juga bisa berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Jadi image-nya sudah jelek di mata publik, di mata masyarakat. Imbasnya nilai perusahaan tersebut bisa turun. Mari kita coba lihat di slide berikutnya.
Nah, ini mungkin yang lebih mudah untuk melihat ya. Hubungan antara utang dan nilai perusahaan. Oke. Sumbu Y-nya nilai perusahaan, value. Sini sumbu X-nya adalah waktu ya, time. Mari kita coba lihat. Yang garis ini garis hutang ya. Garis utang pada perusahaan yang sedang diteliti. Oke. Di garis utang ini selalu meningkat nih. Terus naik ya. Sampai ekstrim nih, nggak turun sama sekali. Terus meningkat. Tentunya manajer keuangan perlu mengontrol ya. Apakah utang ini akan terus nambah terus dari tahun ke tahun? Ini kan dari tahun ke-0 sampai asumsikan tahun ke-12. Naik terus ya. Dan coba kita lihat nilai perusahaan ya. Nilai perusahaan ini yang ini. Nilai perusahaan awal-awal naik terus juga. Naik ya, seiring dengan naiknya utang. Naik terus. Sempat turun. Udah sampai pada level yang puncak ya kadang. Nilai perusahaan lihat semakin turun sebelum dia utang kondisi ekstrim. Nilai perusahaan turun terus nih. Turun. Nah, ini ciri bahwa publik atau masyarakat sudah punya persepsi yang buruk terhadap perusahaan tersebut ya. Dengan kata lain, investor nggak yakin tuh kalau saya mau nanam kalau saya mau nanam uang ke perusahaan yang utangnya ekstrim ini, saya takut deh perusahaan itu nggak bayar utang ya. Sedangkan saya naruh uang ke perusahaan itu kan saya ingin uang saya nambah. Namanya investasi kan ingin uang itu bertambah ya. Jadi kalau sudah persepsi investor atau publik itu buruk, maka nilai perusahaan itu bisa dikondisikan jelek seperti ini. Nilai perusahaan akan menurun seiring dengan utang yang terus meningkat tanpa kendali atau tanpa kontrol. Jadi perlu hati-hati seorang manajer keuangan dalam mengatasi atau memanajemen, mengelola utang yang ada di perusahaan. Karena utang yang produktif ya bisa dilakukan investasi. Itu pun juga harus hati-hati ya. Melakukan investasi, kalau investasi perusahaan itu merugikan, bisa jadi uang perusahaan akan mengalami minus kembali. Ntar ngutang lagi ya. Dan perlu diperhatikan persepsi investor terhadap perusahaan yang banyak utang, itu kalau kondisi utangnya ekstrim, bisa jadi bisa jadi investor itu sudah nggak terlalu percaya untuk menanamkan uang ke perusahaan tersebut. Ya, ini setidaknya gambaran tentang hubungan antara utang ya. Awalnya nilai perusahaan juga naik seiring naiknya utang, tapi pada saat kondisinya utang terlalu ekstrim atau naik terus tanpa kontrol, nilai perusahaan juga akan seiring itu akan turun dari waktu ke waktu. Baiklah mahasiswa di mata kuliah manajemen strategik, demikian tadi yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan tentang topik strategi keuangan. Semoga Anda semua bisa memahami materi ini dengan baik. Ya tentunya karena Anda bisa memahami apa itu strategi keuangan, bagaimana tadi strategi perusahaan mengalami financial distress ya, sampai tadi pada tahapan hubungan antara utang dengan nilai perusahaan. Baik, video ini akan saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.